warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Muslihatin. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Syariah. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan membacakan judul presentasi saya, yaitu menyusun laporan keuangan. Oke, di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi. Yang pertama, kita bahas laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan, sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Selanjutnya ke perhitungan laporan laba rugi BPRS Rahma periode Desember 2019. Pertama, ada pendapatan pengelolaan dan pendapatan pengelolaan sebagai mudhorib. Pendapatan banknya diambil dari pendapatan murabahah, pendapatan ijarah, pendapatan bagi hasil musyarakah, pendapatan bagi hasil mudharabah, pendapatan usaha lainnya, pendapatan operasional lainnya. Itu adalah pendapatan banknya sebesar 1.657.000.000 rupiah, lalu dikurangkan dengan hak pihak ketiga atas bagi hasil. Hak pihak ketiga atas bagi hasil diketahui 332 juta, jadi dikurangkan hasilnya adalah 1.325.500.000 rupiah. Nah, pendapatan itu setelah dikurang lagi dengan beban. Semua beban bank dikurangkan dengan pendapatannya. Beban gaji, beban administrasi dan umum, beban usaha lain-lain, zakat, penyisihan kerugian aset produktif, dan bonus wadiah. Itu ditotal, lalu dikurang, lalu pendapatan ditotal 1.257.100.000 dikurangkan sama bebannya. Jadi, laba usahanya itu 167.100.000 rupiah. Itu sebelum pajak. Nah, setelah dikurangkan pajak, jadi laba netonya itu 137.100.000 rupiah. Laba neto atau laba bersihnya BPRS Rahma periode Desember 2019. Yang selanjutnya yaitu laporan ekuitas. Laporan ekuitas atau laporan perubahan modal adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan perubahan modal yang terjadi pada akhir periode akuntansi. Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya laba yang diraih perusahaan atau rugi dan diderita perusahaan. Perubahan juga dapat terjadi karena adanya PRIV. Tujuan disusunnya laporan perubahan modal adalah untuk memberikan informasi tentang saldo modal perusahaan secara akurat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan dibagi menjadi dua, yaitu posisi aset dan posisi hutang. Posisi aset pun terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Perhitungannya, aset lancar ditambah dengan aset tetap menghasilkan jumlah. Kemudian kita pindah ke posisi hutang.
Posisi hutang memiliki beberapa akun, yaitu yang pertama, piutang murabahah, dan yang kedua, penyisihan kerugian piutang murabahah. Kemudian ditambahkan dengan laba ditahan, kemudian ditambah lagi dengan laba usaha atau laba bersih yang menghasilkan jumlah 9.103.470.000 rupiah. Yang selanjutnya yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Langkah-langkah menyusun laporan perubahan modal atau laporan arus kas adalah yang pertama, meletakkan modal awal pada posisi teratas pada laporan. Selanjutnya adalah menentukan laba atau rugi bersih pada periode tersebut. Selanjutnya, menentukan penarikan. Dan yang terakhir, menghitung modal akhir berdasarkan data yang sudah didapatkan tersebut. Yang selanjutnya yaitu laporan rekonsiliasi dan bagi hasil. Laporan rekonsiliasi dan bagi hasil adalah laporan yang menyajikan rekonsiliasi antara pendapatan bank yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Cara menyusun laporan rekonsiliasi dan bagi hasil yang pertama, melakukan perbandingan antara saldo kas di buku besar perusahaan dan rekening koran dari bank. Yang kedua, catat transaksi yang dilakukan oleh bank. Yang ketiga, lakukan penelusuran terhadap transaksi yang masih dalam proses. Yang keempat, buat lembar kerja, rekonsiliasi bank, dan hitung selisihnya, lalu bagi hasilnya. Yang kelima, penelusuran dan pengecekan uang. Yang selanjutnya yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Secara umum, jurnal penutup terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama, menutup akun pendapatan, yaitu dengan cara mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba. Yang kedua, menutup akun beban, yaitu dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban. Yang ketiga, menutup akun ikhtisar laba rugi. Yang keempat, menutup akun prive. Yang selanjutnya yaitu neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah neraca yang dibuat setelah penutupan dengan tujuan untuk memastikan bahwa jumlah saldo yang ada di buku besar benar-benar seimbang atau balance. Langkah membuat neraca saldo setelah penutupan yang pertama yaitu menutup akun nominal bersaldo debit. Yang kedua, menutup akun nominal bersaldo kredit. Yang ketiga, menutup akun laba rugi. Yang keempat, menutup akun prive. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.